Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 3. Mudah-mudahan anakku sekalian senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dalam keadaan sehat, dalam keadaan pikiran yang fresh dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, minggu lalu kita telah belajar tentang sifat Allah. Allah Maha Mengetahui, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan Al-Alim. Pada hari ini kita akan belajar yaitu Allah Maha Mendengar, yang dalam bahasa Arab disebut dengan As-Sami'. As-Sami' ini termasuk juga salah satu dari 99 Asmaul Husna, atau nama-nama Allah yang mulia. Anakku sekalian, absen kita hari ini kita lakukan dengan kalian mengucapkan As-Sami', Allah Maha Mendengar. As-Sami', Allah Maha Mendengar. Kemudian di video dan dikirimkan di classroom, ya. Anakku sekalian, As-Sami', Allah Maha Mendengar. Tentu pendengaran Allah tidaklah terbatas. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Pendengaran kita terbatas, sedangkan pendengaran Allah tidak terbatas. Karena Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta ini, tentu berbeda dengan ciptaannya. Semua makhluk ciptaan Allah yang diberikan nyawa oleh Allah, seperti manusia dan hewan, itu semua diberikan pendengaran oleh Allah, yaitu berupa telinga untuk mendengar. Kenapa kok kita diberikan telinga oleh Allah? Supaya kita dapat mendengar nasihat-nasihat kebaikan, sehingga kita dapat mengetahui dan dapat meyakini bahwa Allah ini memiliki sifat As-Sami', yaitu Allah Maha Mendengar. Tetapi tidak boleh difahami bahwa Allah Maha Mendengar kemudian Allah memiliki telinga seperti kita untuk mendengar. Berbeda, ya, berbeda nak. Karena Allah adalah yang menciptakan kita, pasti Allah berbeda dengan kita. Maka Allah, Maha Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Kita memerlukan telinga untuk mendengarkan, sedangkan Allah tidak. Ya. Wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya kita. Ya. Kemudian pendengaran kita itu terbatas. Kita hanya dapat mendengarkan hal-hal yang standar saja, yang suaranya itu jelas, baru kita bisa mendengar. Sedangkan Allah tidak. Allah dapat mendengar semua suara makhluknya, ya, baik itu suara yang jelas maupun yang tidak jelas, termasuk suara yang masih ada di dalam hati manusia. Allah mengetahuinya. Ya. Sebelum kita mengucapkan, kita masih berbisik di dalam hati, Allah mengetahui. Allah sudah mendengar. Termasuk Allah menciptakan yang namanya semut, yang bentuknya sangat kecil, ya, dan semut itu mengeluarkan suara yang tentu suaranya itu sangat lirih, sangat pelan. Allah mendengarnya, dan Allah memberikan rezeki kepada semut dan kepada seluruh makhluknya. Ya. Semua ini termasuk kita diberikan telinga oleh Allah adalah bukti atas keagungan Allah. Ya. Yang harus diingat adalah
bahwa pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita makhluknya. Allah bersifat mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya, termasuk pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran kita terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Semua ucapan, pikiran, dan segala gerak-gerik makhluk semua terdengar jelas oleh Allah. Ya, termasuk tadi suaranya kupu-kupu, ini didengar oleh Allah. Suaranya semut, ya, ada yang tahu suaranya semut? Bagaimana semut berbicara dengan temannya sesama semut? Kita pasti tidak tahu, sedangkan Allah mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Nah, ini hikmahnya, ya, berbedanya pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Ya, karena pendengaran Allah itu tidak terbatas, maka Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepada Allah. Ya, jadi Allah mengetahui ketika seseorang itu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah mengetahuinya tanpa kita memberitahukan kepada siapapun, tapi Allah mengetahui. Termasuk ketika ada seorang hamba yang kesusahan, ada seorang hamba yang bersedih, Allah mendengarnya. Dan Allah pasti mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Di saat kita merasa sedih dan tak berdaya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mendengar apa isi hati kita. Ya. Ketika kita punya masalah, tidak ada orang yang tahu. Ya. Orang lain akan tahu ketika kita telah bercerita kepada orang tersebut, ketika kita telah bercurhat kepada orang tersebut, tetapi Allah mengetahui tanpa kita mengatakan kepada siapapun. Segala yang tak terucap oleh lisan, Allah mengetahuinya dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan mendengar segala doa dan permohonan kita. Ya. Justru Allah akan senang kepada hambanya yang berdoa dan berserah diri kepada Allah. Ya. Ketika kita punya masalah, maka ketika kita ini mencurahkan kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita berdoa, kita memohon pertolongan pada Allah, maka Allah semakin senang. Ya, ini bedanya antara manusia dengan Allah. Ya. Ketika manusia itu ada orang lain yang sering meminta, pasti dia akan bosan. Tetapi Allah tidak. Ya. Semakin seorang hamba itu semakin sering meminta, semakin sering berdoa kepada Allah, maka Allah akan semakin senang. Dan Allah akan semakin memberikan kasih sayangnya. Sebaliknya, ketika seseorang hamba ini tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan semakin jauh dengannya. Maka sikap kita harus sering-sering berserah diri kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Anakku sekalian, karena kita telah mengetahui bahwa Allah bersifat as-sami', Allah Maha mendengar. Ya, segala yang kita ucapkan pasti didengar oleh Allah. Maka sikap kita yang seharusnya bagaimana? 1. Selalu berhati-hati dalam berbicara. Setiap kita akan mengatakan sesuatu perkataan, maka kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Dan kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kita berkata perkataan yang tidak baik. Karena setiap perkataan kita didengar oleh Allah, dan kelak kita akan
dimintai pertanggungjawaban atas perkataan kita. Yang kedua, berbicara yang baik dan menghindari perkataan yang kotor. Ya, karena itu tadi setiap perkataan itu didengar oleh Allah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Perkataan yang baik akan mendapatkan pahala dan perkataan yang buruk akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, demikian kita diberikan telinga oleh Allah, ya, adalah supaya kita dapat menerima nasihat-nasihat yang baik, agar kita dapat mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Bukan sebaliknya, justru kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, seperti halnya mendengarkan merumpi. Nah, apa merumpi? Membicarakan kejelekan orang lain. Ketika kita mengetahui orang lain sedang membicarakan hal yang buruk, hal yang tidak baik, bagaimana sikap kita? Kita hindari. Nah, kalau bisa kita nasihati, kita ingatkan, dan kalau kita tidak mampu untuk mengingatkan, kita pergi supaya kita tidak mendengarkannya. Jadi kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan perkataan yang baik-baik. Dan yang keempat, senang membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya, kita sering berzikir kepada Allah, ya, dan kita sering membaca Al-Quran. Dan telinga kita sering kita gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, karena banyak sekali hikmah dari membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu, kita tahu ataupun kita tidak tahu maknanya, kita mendapatkan pahala. Dan dengan kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram, dan doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah, karena Allah senang kepada hambanya yang senang membaca Al-Quran dan senang berkata yang baik. Demikian anakku, pelajaran kita hari ini tentang Allah mempunyai sifat as-sami', yaitu Allah maha mendengar. Ya, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran makhluknya termasuk manusia itu terbatas, hanya dapat mendengar hal-hal yang jelas, tetapi pendengaran Allah tidak terbatas. Hal-hal yang sudah diucapkan oleh lisan ataupun yang masih dibatin oleh hati, Allah dapat mendengarnya. Oleh karena itu, mari kita jaga sikap kita, ya. Kita jaga lisan kita berkata, kita mengucapkan yang baik-baik, dan telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Demikian anakku sekalian, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat, kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan lupa tugas evaluasi di Google Formulir untuk dikerjakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.